berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bertemu di renungan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita bawakan renungan, malah kita berdoa. Ya Bapa kami yang surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan, kami umat-Mu menyatukan hati kami untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, atas segala perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan kami juga mengucap syukur karena Engkau pada pagi ini memberikan kami hidup yang baru untuk kami jalani. Kami juga memohon ya Tuhan, ampunlah kami atas segala pelanggaran kami yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Tapi kami bersalah kepada-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami umat-Mu ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi kami dan memberikan kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini akan kita dasari dari pembacaan Alkitab yang kita ambilkan dari Roma 12 ayat 9 sampai 17. Roma 12 ayat 9 sampai 17 yang demikian firman-Nya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini akan kita beri judul Hidup dalam Kasih. Bapak Ibu yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara manusia dan hewan. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Seperti dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
mereka yang melakukan perintah itu. Yesus menyebutnya sebagai sahabatnya yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua orang Kristen, dari anak-anak sampai orang tua, dapat dengan mudah berbicara dengan kasih, walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita seringkali bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun, lewat bacaan hari ini, kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana caranya seorang Kristen hidup dalam kasih. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu jangan dengan pura-pura atau munafik. Saling mengasihi di antara saudara. Mendahului dalam memberi hormat. Membantu orang-orang yang berkekurangan. Memberi tumpangan. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Menangis dengan orang yang menangis. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak menganggap diri pandai, dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kehidupannya. Jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja jemaat itu sendiri. Bukankah banyak gereja jemaat yang kalau berbicara tentang kasih begitu bersemangat, tetapi untuk melaksanakannya begitu berat? Akibatnya, banyak yang kehilangan jati dirinya, bahkan tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lain dalam masyarakat. Ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain, harus hidup dalam kasih. Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya saja, tetapi lebih dari itu, kita juga harus tinggal di dalam kasih itu. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat ke-18. Amin. Dan selamat pagi. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk selalu saling mengasihi, sebab Engkau adalah kasih dan telah lebih dahulu mengasihi kami. Amin. Hidup bagi Kristus.